Panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita diizinkan untuk mengabdi padanya dalam rangka ketaatan kepadanya dalam rangka sholat Jumat di Masjid. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah qail fi muhkami kitab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya milik Allah yang Maha Ghafur. Dialah yang menjalankan kaki kita. Dialah yang menggerakkan hati kita untuk menunaikan ibadah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Salawat beserta salam semoga teriring dan tercurah limpahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya lah, sahabatnya, tabi'in tabi'ut beserta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di setiap Jumat khatib berwasiat takwa, khusus pada diri khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Karena ketakwaan ialah pakaian manusia yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran kemuliaan manusia pun diukur oleh ketakwaannya. Maka daripada itu, ayat tadi yang disampaikan khatib adalah ayat seruan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya bersegeralah kamu mencapai ampunan Tuhan dan surganya yang luas-luas langit dan bumi akan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Misbah karya Dr. Qari Shihab menyatakan bahwa ayat ini bukan sekedar ayat terkait dengan kewajiban yang wajib kita jalankan dan juga bukan meninggalkan yang haram, tetapi ayat ini adalah seruan untuk bersegera melakukan ampunan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiah daripada ampunan ini ialah surganya yang seluas langit dan bumi. Tapi tidak berhenti di situ saja. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat berikutnya. Siapakah orang-orang yang dimaksudkan ayat tersebut? Dan ciri-cirinya seperti apa? Maka ayat berikutnya berbunyi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qadimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Di ayat berikutnya Allah menceritakan terkait siapa saja orang-orang yang bertakwa ini dan apa ciri-cirinya. Yang pertama ialah orang-orang yang berinfak di waktu luang dan di waktu sempit.
orang-orang yang menahan amarah, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka daripada itu, rangkaian ayat ini bersambung dengan ayat yang pertama. Ada 5 ciri orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, segera memohon ampun. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas, begitu besar. Bahkan hatta bila mana dosa kita seluas lautan, sebanyak bintang di langit, Allah masih mengampuni kita selama nyawa kita ada pada tubuh kita. Akan tetapi bila nyawa kita sudah di kerongkongan, seperti halnya Fir'aun yang akhirnya mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan Musa, tidak dapat ditolong kembali. Maka bersegera dalam ampunan ini bisa jadi karena kesalahan kita dan kelalaian kita. Taubat nasuha adalah langkah berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi siapa saja yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan terima taubatnya. Selama masih ada napas di diri kita. Kita tidak pernah tahu napas terakhir kita apakah di dalam ketakwaan atau di dalam kemaksiatan. Yang kedua, bersedekah di dalam sempat dan sempit, di mana bukan hanya material semata, tetapi infak yang dimaksudkan adalah apa yang kita miliki, potensi diri, ilmu yang bermanfaat, ditambah dengan tenaga yang kita punya untuk kebaikan-kebaikan di jalan Allah, bersegeralah melakukannya. Karena dalam hal ini, sedekah bukan hanya sekedar uang atau materialistik semata. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, senyummu pada saudaramu sedekah. Maka sering-seringlah tersenyum kepada saudaranya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan rasa bahagia dan senang kepada saudara kita sendiri. Dan selanjutnya Allah menyampaikan, wal kadiminal ghaid, menahan amarah. Amarah adalah salah satu bagian daripada nafsu yang terdapat pada manusia, di mana amarah tersebut memiliki level terendah di dalam jiwa manusia. Ada nafsu lawamah, nafsul mutmainah, dan ada nafsu amarah. Nafsu amarah ini bisa dipicu ketika kesadaran emosional kita tidak stabil. Entah kita dihina, entah kita direndahkan, entah kita dipermalukan. Maka sebisa mungkin bila mana kita diberikan ujian untuk melakukan amarah, tahanlah amarah tersebut. Karena ini adalah ujiannya bagi orang-orang yang bertakwa. Marah yang bukan pada jalan Allah, tetapi ada juga marah di jalan Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW, ketika beliau dibuli oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, beliau dihinakan di hadapan keluarganya dengan diberikan cobaan-cobaan yang luar biasa, menghina keluarganya. Beliau tidak marah, beliau bersabar, beliau mendoakan. Bahkan ketika ke Taif, beliau dilempari batu, beliau direndahkan martabat harga dirinya, tidak marah. Bahkan Jibril menawarkan, wahai Rasulullah, akan aku guncang tempat tersebut agar supaya kaum tersebut hancur selumat-lumatnya. Tidak Jibril, karena di tempat tersebut semoga dari rahim, semoga dari tulang sulbi mereka ada orang beriman. Tidak marah. Tetapi ketika agama yang dihinakan, kehormatan kaum muslimin dihinakan, beliau marah. Dalam hal ini, hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW qala, man qadama ghaidan wa huwa faridun ala ayyun fidah, da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah hatta yukhairullah minal khurul'in ma syaa. Barang siapa menahan amarah sedang ia mampu melampiaskannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan semua makhluk, hingga Allah membiarkannya memilih bidadari jelita yang ia kehendaki. Hadis riwayat Abu Daud. Kita mungkin mampu membalaskan dendam, mampu mengembalikan keadaan supaya kita puas karena kita dibuat marah. Tetapi marah tersebut kadang kita sesali setelahnya. Seperti halnya paku yang kita tancapkan di tembok. Marah itu akan berbekas. Dan bahkan bila mana kita mati tapi belum memaafkan,
belum menghilangkan rasa marah tersebut, maka akan terbawa sampai kematian itu. Yang ketiga poinnya adalah menahan amarah. Yang keempat, wal afina anin nas, memaafkan manusia. Satu paket dengan menahan marah. Memaafkan manusia tentu bila mana kita hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kekecewaan, kita agak susah memaafkannya. Namun ternyata disinilah ciri-ciri orang bertakwa, memaafkan orang lain, memaafkan manusia. Bukan hanya momentum di Idul Fitri saja. Bila mana kita punya salah, sahabat kita bersalah kepada kita, marilah saling memaafkan, legowo, menerima di antara sahabat kita, agar tidak terjadi pertikaian dan permusuhan yang berkelanjutan. Maka saling memaafkan adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya Allah tutup dengan satu kalimat yang luar biasa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah dikatakan ada 3 tingkatan. Iman, Islam, iman, ihsan. Orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Baik ada orang, tidak ada orang, dia tetap berbuat baik. Sebagaimana dianalogikan seekor lebah, dia mendapatkan saripati dari bunga yang baik. Dia pun mengeluarkan yang baik-baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ciri-ciri tersebut. Yang terberat bagi kita adalah mengamalkannya. Tentu dalam mengamalkannya kita berproses, tidak bisa langsung sekaligus. Maka daripada itu ayat ini memberikan kepada kita motivasi. Yang pertama, bersegera di dalam kebaikan dan mencari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, baik dalam keadaan sempit, serumit apapun hidup kita, tetap kita mengeluarkan sedekah semampu yang kita bisa. Yang ketiga, jagalah diri dari rasa amarah yang berlebih, menahan amarah, mengelola emosi kita. Dan yang keempat adalah memberi maaf. Hati kita harus terbuka dan lapang untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Dan akhiri perbuatan-perbuatan tadi dengan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah pertama ini. Semoga kita mampu mengamalkannya dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim amarakum bis salawatu salamu ala sayyidina Muhammadin faqal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal fasha'i wal munkari wal bagh والسيوق المختلفة والسداد والمحان ما ظهر وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. آمين آمين يا رب
rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.